mengarahkan ke nilai tradisi itu yang jarang. Kalau tadi Pak Demang minta diceritakan sejarahnya Malang dari awal sampai apa sekarang, waduh panjang banget, nanti bisa 400 SKS gitu, jadi enggak selesai. Nah, sekelumit aja karena adik-adik datang azan ya, sebentar ya kita adik-adik sekalian. Jadi kalau kita ngomong batasan namanya temporal atau bahasa Inggrisnya time, kalau bahasa Arabnya apa? Waktu itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Zaman. Ada sak saya belajar nanggung sorong SMP kok juga. SMP Islam tapi kan ada enggak? Ada. Nanggung sorong fa'al fulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilu wa taka maf'ulu ifil atau belajar? Belum ya? Baik. Saya sekelumit aja. Jadi masa di dunia kita ada di Indonesia. Di Indonesia salah satunya ada kota Malang. Masanya sama. Diawali yang pertama dari masa prasejarah atau prehistorik sebelum dikenal tulisan. Yang kedua ada masa klasik. Setelah adanya tulisan klasik itu ada yang dikenal dengan kerajaan Hindu Buddha. Yang ketiga ada masa Madya. Madya ini masuknya Islam, budaya Islam di Indonesia. Yang keempat ada masa pergerakan. Masa kolonial, masuknya budaya Eropa di Indonesia. Kelima ada masa pergerakan. Keenam ada masa Indonesia baru. Ketujuh ada masa Indonesia kontemporer. Nah, kita masuk kontemporer sekarang ini. Nah, di Polowijen ini masuk yang mana, teman-teman adik-adik sekalian yang dari SMP itu? Ini masuk masa klasik atau yang dikenal dengan Hindu Buddha. Dari mananya itu? Dari nama desanya. Desa ini sampai sekarang kelurahannya namanya Kelurahan Polowijen. Ini ada di beberapa sumber primer. Jadi kalau sejarah itu ada namanya sumber primer, sumber sekunder, sumber tersier. Nah, primernya apa itu? Primer itu adalah sumber yang berkaitan langsung dengan masa itu atau dengan zaman itu, peninggalan dengan zaman itu. Contohnya apa sumber primer dari masa klasik itu? Satu yang pasti namanya prasasti. Apa prasasti itu? Prasasti itu bisa tulisan yang dipahatkan di batu, bisa dilempeng, bisa dilontar. Bahasa Sanskritnya prasasti itu ada 3 jenis. Tadi itu di bahasa Sanskritan yang pertama ada linggo prasasti, tamra prasasti, ripta prasasti. Linggo itu prasasti batu, tamra itu prasasti lempeng, ripta itu prasasti lontar. Nah, dari prasasti inilah muncul nama-nama tempat yang dikenal istilahnya kalau di ilmu sejarah, ilmu antropologi budaya dikenal dengan istilah toponimi namanya. Toponimi itu nama-nama desa atau nama-nama daerah yang sampai saat ini ada dan di sumber masa lampau itu juga masih ada. Polowijen ini ada di mana dulu Mas, Pak, Om, gitu ya. Polowijen itu ada yang pertama di dalam serat atau sastra namanya Kitab Pararaton. Kitab Pararaton itu ditulis pada masa Majapahit akhir, tapi yang menceritakan mulai dari awal berdirinya kerajaan yang bernama Tumapel atau Tumapan bahasa Cina-nya itu. Nah, itu siapa pendiri kerajaannya? Pendiri Tumapel dikenal dengan nama tadi, suaminya Kendede siapa namanya? Tunggal Matong juga betul, itu yang mencuri. Jadi ada yang gitu. Jadi ada Tunggal Matong, ada Tunggal Matong. Nah, di dalam Kitab Pararaton itu diceritakan ada desa ini namanya. Nah, bahasanya kayak apa? Kitab Pararaton menggunakan bahasa Jawa kuno, yang mana sampai saat ini kita orang Jawa sudah tidak pakai bahasa itu. Bahasa itu sudah punah. Nah, tadi yang dilantunkan Ki Demang, tadi dilantunkan oleh Pak Isa untuk baca doa itu bahasa apa? Itu bahasa Jawa baru sekarang yang biasanya dilantunkan oleh dalang. Surat Broto Pitono Andeng Ira Garipun Tito ingkang kae koati basa Purwo. Eko marang sawiji dilindungi basa 10 Purwo witan. Nah, itu bahasa Jawa baru. Ada yang tahu enggak adik-adik? Saya ngomong gitu tadi. Atau gampangnya udah? Yang tahu tak kasih hadiah. Saya ngomong bahasa Jawa baru itu.
Wisnaripun sampun dalem gesangaken dhateng wingking. Angkat tangan yang tahu artinya, bahasa Indonesia kan? Wisnaripun sampun dalem gesangaken dhateng wingking. Angkat tangan. SMS itu. Tak kasih voucher. Angkat tangan. Ini bahasa Jawa baru yang saya omongkan. Udah. Oh, dia cari bahasa Jawa di sekolahnya. Ada bahasa daerah. Kira-kira tahu enggak? Itu bahasa Jawa halus. Jadi bahasa Jawa baru terdiri dari 3 strata. Ada bahasa Jawa Kromo, Ngoko, ada Madyo, ada Inggil. Tapi yang paling tinggi Inggil. Itu halus sekali. Itu baru itu aja kadang adik-adik sekarang enggak ngerti. Orang zaman sekarang enggak ngerti. Apalagi ketika saya ngomong bahasa yang ada di kitab Pararaton. Saya cuplik satu contoh yang menceritakan tentang Kenaro. Jadi bahasanya kurang lebih kayak gini. Nihan katuturanira kenangro mulanira duk dinadeken manusa. Anak-anak kiraan yaning jibut lumakutan rahayu hamut dadi aku sirapina kapamancananing yang suksma. Sasira saking jibut angun sisiraman yaning bulalak dan seterusnya. Itu bahasa Jawa kuno. Yang mana kita sampai sekarang asing dengan bahasa itu. Nah, di dalam kitab Pararaton yang berbahasa itu tadi dan beraksara Jawa kuno, bukan Wonocoroko, aksaranya Jawa kuno, itu ada kata Panawijan yang sekarang jadi Polowijen ini. Di sana dikatakan ateher angling nidedes amangira sira pupurwa amagatianira ri watak Panawijan. Jadi ada seseorang yang bernama Nidedes, dia putri dari Empu Purwa, dia tinggal di watak yang bernama Panawijan, yang sekarang jadi Polowijen ini. Nah, situsnya di mana diperkirakan adik-adik, situsnya itu yang dicungkup itu. Kalau adik-adik lihat sebelah sana itu, belakang itu ada cukup merah itu dulu siapa Pak Tunang yang bangunkan itu? Kalau nggak salah, golongannya Mas Jati. Mas, bukan golongannya Mas Jati. Pak Condro ya. Waktu itu lurahnya masih Mas Handi. Jadi orang-orang yang punya giat di kebudayaan, punya kretek ya, punya nurani untuk melestarikan atau bahasa Jawanya uri-uri budaya, itu dia yang merawat tempat-tempat kayak gini. Nah, menurut cerita lokal, Kendedes hilang itu ketika dicuri oleh Tunggul Ametung itu dilarikan lewat sumur itu menurut penduduk sini. Nah, cuman itu nggak ada di dalam kitab Pararaton. Hanya di Pararaton yang namanya Putri Dedes ini anaknya Empu Purwa dilarikan oleh Tunggul Ametung, seorang aku itu kalau sekarang tingkatan camat, jadi kelas camat gitu ya, dia melarikan ke Tumapel sana yang sekarang jadi Singosari. Ada Candi Singosari, Kabupaten Singosari bernama Singosari. Kabupaten Malang, sorry, bukan Kabupaten Singosari. Nah, disitulah cerita awal desa Polowijen ini muncul. Termasuk ketika tadi Pak Temang sempat mengulik sedikit di sebelah belakang kita itu, nah itu di tebu-tebu itu, terus ada di pisang itu kalau kita melakukan penggalian, kalau di bahasa arkeologinya kita melakukan ekskavasi, itu ditemukan struktur sekitar 2 meter di bawah situ, itu masih ada bata-bata tebal gitu. Nah, itu diperkirakan memang itu bisa wanasrama, bisa itu bisa berupa caitya atau candi, itu bisa berupa mandala dan lain sebagainya. Jelas itu tempat suci. Nah, cuman merujuk dari berita yang ada di kitab Pararaton itu, kok sepertinya ini ya tempatnya mandalanya Empu Purwa dulu. Itu analisisnya seperti itu. Cuman bener atau enggaknya hanya 80% bisa kita pastikan mandala Empu Purwa yang ada di sini kita kategorikan dengan tinggalan situs yang ada di belakang sana. Nah, itu dikuatkan oleh apa? Hanya saja di dalam sastra itu dia enggak lugas, dia enggak detail menceritakannya. Terus dikuatkan oleh apa supaya kuat? Harus dikuatkan oleh berita prasasti. Nah, prasastinya prasasti apa? Ada beberapa prasasti. Yang pertama ada di prasasti namanya Prasasti Wurandungan. Ada Prasasti Wurandungan A, ada Prasasti Wurandungan B.
yang memuat tentang desa Polowijen dan Arjosari itu ada di Prasasti Wurandungan B, ketika menceritakan Wuyut Amabagi itu membelah sungai untuk membuat suaan atau sobekan sungai atau dauan atau bendungan itu, sehingga sungai yang di sebelah utara kita ini bernama Sungai Suak atau Sungai Sobek, atau sekarang orang nyebutnya dengan Kali Mewek. Mewek itu bukan mewek nangis, tapi mewek itu sobek. Jadi sungai itu dibelah untuk irigasi. Kenapa? Karena sawah di Polowijen ini kayak kebo kering. Istilahnya kebo kering itu sawah yang kering, tidak ada air, makanya harus ada irigasi. Itu ada di Prasasti Wurandungan B, sehingga klop antara berita primer yang ada di dalam prasasti dan ada di sastra menceritakan tentang adanya wilayah Polowijen ini benar adanya. Itu pertama. Berikutnya, masa akhir Majapahit ada di beberapa prasasti juga menceritakan tentang watak yang bernama Polowijen. Itu ada di beberapa prasasti seperti Belandit yang menceritakan tentang desa Walandit. Saksinya, wataknya, salah satu desanya adalah dari Tetua Palawijen. Itu yang ada di sumber primer masa klasik. Lalu terus sampai masa Islam ada di dalam babat namanya babat Bangwetan. Terus ada lagi masa kolonial kita bisa lihat petanya ada di Balai Kota, tetap namanya Panawijen. Terus sampai masuk 45 kemerdekaan namanya baru ganti Polowijen yang masuk di dalam Kecamatan Blimbing ketika sudah dirubah jadi kecamatan itu. Dulu kecamatannya ikut Waru, tapi ketika Blimbing buka kecamatan sendiri akhirnya jadi Kecamatan Blimbing. Kelurahannya namanya Kelurahan Polowijen. Itu dari sisi nama historisnya. Tokoh-tokohnya banyak di sini. Kalau tokoh masa klasik ya tadi ada Kendedes, ada Bu Purwa ya. Terus tokoh masa Islamnya ada Eyang Jibris itu di mana Pak? Polowijen RT berapa tuh? RW 4. Enggak masuk sini ya? Bukan, dia enggak masuk sini. Flyover sana, RW-nya ikut sini. Iya, RW 4. Oh, bukan ikut RW sini ya? Tapi masuk tetap dalam Kelurahan Polowijen. Jadi kalau Arjosari punya eyang namanya Eyang Karangpo, Polowijen punya namanya Eyang Jibris, Kayu Tangan punya namanya Mbak Onggo atau Eyang Onggo, Grebek punya Ki Ageng Grebek, Dino punya namanya Ki Haji Singomenggolo dan sebagainya ya. Nah, Polowijen punya itu. Eyang Jibris itu untuk masa Islam itu adalah tentara dari Diponegoro itu pelarian Diponegoro dan lain sebagainya. Nah, itu ada di namanya Babat Bangwetan. Lalu setelah pasca Islam masa kolonial, apa sumbangsi Polowijen ini? Sumbangsi desa Polowijen tadi sudah dijelaskan sama Pak Demang Seglumit itu. Dia menyumbangkan budaya yang sampai detik ini masih dilestarikan ternyata oleh orang-orang Polowijen sendiri. Di mana itu? Ya di KBP ini pelestariannya. Nah, apa yang dilestarikan? Ternyata Malang itu melestarikan kalau di zaman Singosari namanya matapukan. Matapukan itu bahasa Jawa kuno yang artinya tapuk. Tapuk itu topeng. Ketika di prasasti itu disebut dengan matapukan. Masa Islam sampai masa kolonial itu dilestarikan oleh seorang penari Pangreket namanya. Nah, penari ini turun temurun salah satunya adalah Mbah Reni yang makamnya di Mbah Reni di sini ya. Makam. Kalau gurunya Mbah Reni itu siapa? Yang sampai ke Belanda itu? Saya lupa nama itu. Jadi punya guru ke beliau itu Mbah Reni itu, yang dia bawa tarian itu sampai ke Mbah Karimun. Bukan, Mbah Karimun kan sak ngisore Mbah Reni. Berarti bawahnya ya? Ya, Mbah Karimun sak ngisore. Nah, maksudnya Mbah Reni itu atasnya Mbah Karimun. Nah, Mbah Karimun itu yang sampai melestarikan sampai ke Belanda. Ternyata itu Gini. Kalau Mbah Reni itu kan empunya, Mbah Karimun maestronya. ya maksudnya bukan gawe dhisik. Yang sampai melestarikan keluar negeri, salah satunya kan Mbah Karimun itu. Nah, itu masih ada sambungannya dengan Mbah Reni yang makamnya sampai sekarang ada di sini ya. Nanti sebelahnya Jalan Persis kalau nggak salah itu. Nanti adik-adik silakan ke sana. Nah, kurang lebih itu yang dilestarikan oleh
orang-orang di sini, termasuk megengan yang ada hari ini, megeng dari kata mekek ya. Mekek itu menahan itu apapun ketika mau masuk bulan puasa itu harus tahan. Harusnya itu tidak hanya di umat muslim, semua agama termasuk agama asli orang Jawa punya istilah menahan itu, atau upawasa atau puasa, menahan apapun. Jadi nggak hanya menahan makan, termasuk menahan melihat dan sebagainya. Itu juga ilmu dasar. Termasuk ada, tadi saya suka ada ibu-ibu dari mana Pak? PBN Perempuan Bersanggul Nusantara. Itu juga ada macam-macam sanggul itu. Jadi di sastra yang terakhir meneliti tentang sanggul itu Bu Lydia Kevin. Itu beliaunya, Lydia Kevin itu orang Jerman atau Prancis ya, saya lupa itu. Dia meneliti tentang budaya Panji di Jawa. Dia membukukan tentang cerita Panji dan perempuan bersanggul. Adapun sanggul yang ada di relief-relief termasuk penataran Candi Jawi dan beberapa relief di Candi Jago ada, itu diteliti oleh Bu Dr. Titi Sutinasiti, orang Puslit atau orang Brin. Jadi sanggul itu macam-macam, yang asalnya berasal dari kata sanggul, berasal dari kata ibu-ibu harusnya lupa ya. Wah, Mas Dwi itu yang jelaskan soalnya. Dari kata enggak apa-apa Bu, kita sama-sama belajar. Jadi ibu-ibu saya senang sekali terus terang karena ibu bisa melestarikan itu, yang mana sekarang jarang sekali saya lihat di wilayah desa-desa juga rata-rata budaya sanggul itu mulai ditinggalkan, mungkin karena entah ribet makainya ya. Kalau sekarang kan rata-rata pakai sanggul yang tinggal plek gitu ya, bukan rambutnya sendiri. Nah, jadi sanggul itu dari kata agul. Agul itu bahasa Sanskrit, yang mana ketika masuk ke sini jadi anggul. Anggul akhirnya masuk ke Jawa Baru jadinya sanggul. Apa agul itu? Agul itu adalah wibawah artinya. Maksudnya apa wibawah? Ketika wanita itu memakai tanda itu, dia akan punya wibawa, sehingga sanggul itu punya ciri khas masing-masing. Sanggul yang dipakai perawan tidak akan sama dengan sanggul yang dipakai yang ketika menikah. Ketika menikah tidak akan sama dengan yang dipakai ketika sudah punya anak satu. Ketika anak satu tidak akan sama sanggulnya, modelnya dengan yang dikenakan yang sudah janda. Dan itu tertera semua di relief, runtut sekali ceritanya terkait sanggul itu. Dan itu ibu-ibu yang bisa melestarikan. Saya terima kasih sekali. Jadi mudah-mudahan adik-adik bisa meniru itu ya. Nanti walaupun adik-adik dari sekolah Islam, kalau masalah keyakinan, masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi untuk masalah kebudayaan ini yang kita harus lestarikan. Ya, saya teringat pesannya Gus Dur, Pak Temang. Jadi Gus Dur itu pesan ke kita, kalau jadi orang Jawa, ya Jawa. Jadi Arab ada budaya sendiri, Jawa ada budaya sendiri, Eropa ada budaya sendiri, Cina ada budaya sendiri. Maka kita orang Jawa kalau bisa melestarikan budaya Jawa kita, itu Jawa atau Nusantara bahasa Bung Karno lebih seret lagi. Mungkin itu kira-kira. Kalau saya mau bahas tumpeng, sebenarnya saya mau bahas banyak, tapi kok kayaknya waktunya sudah jam sekian Pak. Saya takutnya nanti malah enggak bisa ngerem. Biasa Bapak Ibu, saya kalau udah ngoceh, apalagi kalau udah depan kelas ngisi seminar itu, kalau nggak ada moderatornya saya nggak ada yang nge-cut itu, ngewes aja terus. Makanya mending saya lihat aja ini, waktunya udah jam sekian, saya udah setengah jam ngomong, kayaknya nggak elok kalau saya ngomong terus, karena ini bukan kuliah, karena ini hanya sarasian biasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya bukan berarti minteri, tapi apa yang saya pelajari itu yang saya coba bagi di sini. Di sini saya mewakili warga dari Kelurahan Gadang, yang mana kita akan mendirikan kampung tematik yang temanya hampir member-member seperti inilah kita, sehingga di sini kleresan kok ada acara sanggul juga, ada adik-adik juga. Di sini kita studi banding sebetulnya Bu ke sini, tapi katanya Pak Jemang dibuareng noe kamu sisan kan, ceno gak kesel-kesel nggak poso-poso mesti dibanding piye gitu katanya Pak Jemang. Buareng nih kabeh gitu kan. Ya wes lah, kita bareng. Di sini juga ada ketua Pok Darwisnya dari Kayu Tangan, nah, ada Mbak Mila, nanti bisa sharing-sharing dengan kita. Mungkin itu Pak Jemang
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten rayu. Ayo. Baik, tepuk tangan untuk Pak Raka ya. Jadi saya sebenarnya sudah cerita seperti Mas Raka, tapi juga percaya. Ingin dari padahal ceritanya bodoh, tapi bapak mosok sih orang ngandel. Nah itu betulnya. Wong sejarah kalau orang. Aku tujuh sejarah, tapi so ceritanya bodoh, tapi gak dipercaya mas. Repot ya. Iya kan, nunjuknya kan belakang ini Pak, sampai ini juga. Jadi begitu ya. Jadi memang asal usul Polowijen dan kenapa masih bertahan Polowijen itu ya memang tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Raka, dan punya sumbangsi yang cukup besar terhadap eksistensi Malang pada umumnya dan bahkan kebudayaan Malang pada khususnya, karena tetap pancet dengan namanya Panawidian berganti dengan Palawijen berganti dengan nama Polowijen. Kan ilate wong Jawa. Betul nggih.